Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhanel, NIM 17130600181 pada mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Williamita SEI MM. Baik, kasusnya yaitu salah seorang mahasiswi UNIB semester 5 yang bernama Mawar, mana dengan keadaan COVID-19 ini membuat keluarganya tidak bisa lagi beraktivitas di luar rumah. Jadi untuk membantu orang tuanya tersebut, si Mawar berinisiatif untuk membuat sebuah usaha untuk membantu ekonomi dari keluarganya tersebut. Jadi usaha yang akan dibuat oleh Mawar ini adalah usaha yang bergerak di bidang aksesoris, mana usahanya ini ia namakan sebagai Shine Aksesoris. Jadi dalam mengembangkan usahanya tentu perlu strategi, manajemen, dan sistem. Untuk mencapai tujuan tersebut, si Mawar membuat sebuah model, di mana model ini dinamakan sebagai bisnis model kanvas. Di mana bisnis model kanvas ini adalah alat untuk membantu merancang, yaitu berupa ide-ide atau gambaran ide-ide yang berupa visual yang terdiri dari 9 elemen atau komponen. Jadi konsep bisnis model kanvas ini menggambarkan ide-ide dalam merancang strategi maupun pemasaran ataupun manajemen dalam mengembangkan usaha yang akan dirintis oleh si Mawar ini, dimana dalam model bisnis kanvas ini terdiri dari 9 komponen atau 9 elemen. Baik, berikut kita akan uraikan ke 9 elemen tersebut. Pertama adalah customer segment, dimana ini adalah target konsumen. Jadi untuk produk aksesoris yang Mawar tawarkan ini, target konsumennya adalah anak-anak yang berusia umur 7 tahun ke atas, itu mulai dari siswa, mahasiswa, kemudian karyawan, pegawai kantoran, dan masyarakat pada umumnya. Kemudian untuk harganya terjangkau, sehingga produknya ini bisa digunakan oleh kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, produknya ini bisa dipakai oleh laki-laki ataupun perempuan. Kemudian komponen kedua adalah value proposition, dimana adalah ini nilai tambah dari produk yang ditawarkan oleh Mawar. Jadi untuk produknya ini, Mawar membuat produk ini dengan berbagai macam kategori, dan dia buat dengan kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan tren yang sedang berkembang pada saat sekarang ini. Mana model yang ia kembangkan atau kategori yang dibuat oleh si Mawar ini itu berupa cincin, kemudian ada gelang, dan gantungan kunci. Aksesoris yang dibuat oleh si Mawar ini selain bisa dipakai oleh perempuan, ini juga bisa dipakai oleh laki-laki, seperti gantung kunci yang bisa baik itu perempuan ataupun laki-laki itu bisa menggunakannya, dan cincin ataupun gelang tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menggunakannya. Kemudian selain digunakan sebagai hiasan, aksesoris yang dibuat oleh Mawar ini juga bisa digunakan sebagai souvenir pernikahan maupun sebagai promosi perusahaan. Kemudian harga dari produk yang ditawarkan Mawar ini cukup terjangkau, yaitu mulai dari harga 8.000 sampai 20.000. Nah, ini bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat ekonomi ke bawah tadi, seperti yang telah ditetapkan pada target konsumennya tadi. Kemudian channel yang ketiga yaitu channel, di mana channel ini merupakan media informasi untuk memberitahu usaha yang sedang dikembangkan oleh Mawar ini. Jadi untuk media itu bisa langsung personal selling, di mana Mawar bisa langsung menawarkan ke orang-orang sekitar rumahnya, ataupun bisa melalui delivery, itu melalui online.
Dan untuk online, si malware menggunakan media sosial seperti WhatsApp, kemudian Instagram, kemudian Facebook, dan e-commerce seperti Tokopedia maupun Lazada. Dan komponen keempat adalah customer relationship, di mana agar hubungan dari malware dengan pelanggannya tetap terjaga, malware pun melakukan atau memberikan informasi-informasi atau konten-konten menarik agar pelanggannya setiap melihat channel-channel yang telah disediakan tidak jenuh, sehingga untuk pelanggannya tidak lari ataupun tetap menjadi pelanggan setia dari usahanya si malware ini, dimana nanti dia akan memberikan informasi-informasi seputar aksesoris yang trending sekarang, kemudian membuat konten-konten menarik yang akan di-share melalui channel-channel yang telah dia sediakan. Kemudian nanti untuk menjaga tingkat kepuasan konsumen, nanti dia akan membuat sebuah link, dimana link itu nanti berfungsi untuk mengukur tingkat kepuasan dari konsumen maupun untuk menerima kritik dan saran, sehingga si malware tetap bisa menjaga atau melayani konsumen dan konsumen tetap puas dengan apa yang ditawarkan dari produk yang malware tawarkan ini. Kemudian poin kelima adalah revenue stream, mana ini adalah pendapatan dari penjualan produk. Tentu untuk pendapatan ini adalah penjualan dari aksesoris yang dibuat oleh malware tadi, baik itu cincin atau gelang maupun gantung kunci yang ia jual, baik itu secara online, offline, maupun nanti dia akan jual nanti di event-event besar. Kalau ada event-event besar, dia akan ikut dan menawarkan produknya di situ. Kemudian komponen ke-6 adalah key activities atau kunci kegiatan atau kegiatan kunci dari yang malware lakukan di usahanya ini. Jadi kalau kegiatannya tentu itu menjualkan produk yang telah ia buat, kemudian membeli bahan-bahan baik itu bahan baku maupun bahan tambahan untuk membuat aksesorisnya ini, kemudian mengolah bahan-bahan yang telah ia beli tadi dengan semenarik mungkin, kreatif dan inovatif, sehingga menarik minat konsumen untuk membelinya. Lalu nanti dia juga membuat konten-konten menarik ataupun mencari informasi-informasi menarik yang akan dia share nanti di channel-channel yang ia punya. Kemudian nanti ia juga membuat catatan penjualan atau pembukuan agar catatan atas penjualannya itu jelas. Kemudian komponen selanjutnya yaitu yang ke-8 itu key resource, dimana itu sumber daya kunci. Tentu untuk sumber daya sendiri itu sumber daya utamanya adalah modal, dimana modal itu berupa uang. Jadi uang itu nanti digunakan untuk membeli bahan-bahan utama atau bahan baku, kemudian dan membeli bahan-bahan tambahan dalam pembuatan aksesoris ini. Kemudian sumber daya yang diperlukan lagi adalah kendaraan. Jadi untuk kendaraan ini berguna untuk mengantar produk yang mungkin dipesan oleh orang-orang terdekat. Kemudian nanti juga jikalau ada yang pesan via online, tentu ini dikirim melalui jasa pengantar barang. Dan untuk ke lokasi pengantar barang tentu membutuhkan kendaraan. Jadi kendaraan juga dibutuhkan. Kemudian yang dibutuhkan adalah handphone, laptop, dan kuota internet, dimana ini sangat berguna. Kenapa? Karena dengan perkembangan zaman sekarang ini dan adanya COVID-19 ini, tentu kita lebih memasarkannya secara online, dan tentu kalau secara online kita membutuhkan kuota internet. Kemudian malware juga menyediakan rekening pembayaran atau rekening bank jikalau nanti pemesanan dilakukan via online. Jadi untuk via online nanti bisa uangnya ditransfer melalui rekening yang disediakan oleh malware.
Kemudian komponen selanjutnya itu komponen ke-8 yaitu key partnership, di mana ini adalah mitra kerja, mana untuk kali ini Mawar bermitra atau bekerja sama dengan perusahaan yang menjual bahan utama dari aksesorisnya ini, yaitu perusahaan resin. Kemudian nanti Mawar juga bekerja sama dengan toko-toko aksesoris yang ada di sekitar atau di daerah rumah Mawar ini. Kemudian Mawar nanti juga akan menerima agen atau reseller juga, dan ini bisa juga sebagai untuk meningkatkan dari penjualan dari produknya Mawar ini. Kemudian ini adalah komponen terakhir, itu yang komponen nomor 9 atau elemen yang ke-9, yaitu cost structure, di mana cost structure ini berisi semua biaya yang kita perlukan dalam memproduksi atau membuat aksesoris ini, di mana biaya ini berupa biaya bahan baku, kemudian ada biaya untuk tambahan. Nah, tambahan untuk pembuatan aksesoris ini, kemudian ada biaya gaji untuk membayar karyawan, kemudian ada biaya pemasaran. Itu biaya pemasaran kita pakai sistem online, tentu kita butuh paket dan segala macamnya. Kemudian kita juga butuh kemudian dana yang dikeluarkan itu biaya ongkir. Kalau nanti dia jaraknya dekat, diantar langsung dan biaya kita tanggung. Tetapi jikalau jarak dari konsumen ini jauh dan pengantarnya pakai jasa dari pengantar barang, untuk jasanya ditanggung oleh konsumen. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas salah kata dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.